Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran dari sebuah proses. Proses yang terjadi pada zat yang terjadi di langit dan di bumi, yang terjadi pada tubuh manusia, jiwa raga manusia. Proses itu benar. Benar kejadiannya. Tidak ada yang salah di dalam proses. Ya. Artinya proses itu didukung oleh hukum sebab akibat yang benar. Nah, atau proses itu tidak didukung oleh dugaan. Ya. Ya, proses tidak didukung oleh kesewenangan. Ya, tetapi proses itu didorong oleh hukum sebab akibat. Itulah yang dikatakan ya, proses itu benar. Nah, itu. Ya. Allah adalah kebenaran. Kebenaran yang meliputi langit dan bumi, meliputi diri manusia. Proses yang terjadi di langit dan di bumi yang terjadi pada manusia, proses itu didorong oleh hukum sebab akibat yang benar.
Nah, itu. Nah, proses itu tidak didorong oleh Tuhan yang sewenang-wenang. Tidak. Proses itu tidak didorong oleh dugaan. Tidak didorong oleh keyakinan. Tetapi didorong oleh hukum suakibat yang nyata. Yang jelas. Al-Quran mengatakan tidak akan terjadi sesuatu kecuali ada penyebabnya. Kecuali ada dasar hukumnya. Kecuali ada alasan yang kuat untuk itu. Jadi dugaan-dugaan manusia itu bukan dasar hukum. Tidak mendorong terjadinya proses. Tidak mendorong terjadinya sesuatu. Keyakinan manusia, keyakinan tanpa ilmu, keyakinan tanpa ilmu itu tidak mendorong terjadinya proses. Tidak terjadi sesuatu. Begitu pula anggapan manusia tentang Tuhan yang bisa berbuat sewenang-wenang. Yang tidak ada dasar hukumnya, itu tidak akan mendorong terjadinya proses. Kesewenangan Tuhan itu bukan dasar hukum. Itu bukan hukum swagibat. Kesewenangan atau kebebasan Tuhan dalam berkuasa, itu bukan dasar hukum. Tidak ada dasar hukum di situ. Dan itu tidak mendorong terjadinya sesuatu. Itu. Jadi Al-Quran mengatakan segala sesuatu itu terjadi berdasarkan hukum. Ada dasar hukumnya, ada penyebabnya, ada alasan untuk itu. Jadi kalau tidak ada dasar hukumnya, itu tidak akan terjadi. Dasar hukum itu tentu sesuatu yang terang benderang, nyata. Apalagi proses itu terjadi pada alam nyata, zat kasar. Itu. Dan itu membutuhkan dasar hukum yang kuat untuk mendorong terjadinya sebuah proses. Itu deh, contohnya saja seperti tanaman, dasar hukum yang mendorong tanaman itu tumbuh apa? Harus ada air. Air itu kan benda nyata. Jelas itu. Itu mendorong tanaman tumbuh subur. Tetapi kalau air itu tidak ada, air diganti dengan keyakinan, dengan dugaan, tanpa air diduga tanaman itu subur, itu tidak bisa itu. Dugaan itu bukan dasar hukum. Begitu pula Tuhan. Kita yakin Tuhan bisa berbuat apa saja. Mungkin Tuhan bisa menumbuhkan tanaman, menyuburkan tanaman tanpa air. Itu keyakinan kita. Karena Tuhan bisa berbuat apa saja. Itu keyakinan yang salah. Suburnya tanaman membutuhkan air.
Kalau Tuhan tidak menurunkan hujan, tanaman tidak akan subur. Atau walaupun Tuhan itu berkuasa. Ada. Ya. Nah, jadi kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang dijalankan dengan ilmunya, dengan hukum. Bukan dengan kesewenangan. Nah, itu deh. Ya, contohnya saja ya, seperti hubungan laki-laki perempuan itu mendorong lahirnya anak. Itu dasar hukum. Kalau hubungan laki-laki dan perempuan tidak ada, ya, maka dasar hukum untuk lahirnya anak, keturunan, itu juga tidak ada. Dasar hukum itu harus ada. Seperti Maryam mengandung. Ya, syarat-syarat ya, yang harus dipenuhi oleh Maryam sehingga Maryam itu mengandung. Dia harus berhubungan dengan laki-laki. Hubungan Maryam dengan seorang laki-laki, ya, laki-laki itu Jibril yang menjelma menjadi manusia. Ya, hubungan Maryam dengan Jibril yang menjelma jadi laki-laki manusia sempurna, itu syarat untuk ya, mengandungnya Maryam. Nah, itu. Ya, kalau tidak, proses itu tidak akan terjadi. Nah, itu deh. Ya, apalagi anak yang dikandung itu laki-laki. Ya, berjenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin ditentukan oleh bapaknya. Nah, itu. Jadi apabila Maryam tidak berhubungan ya, dengan Jibril yang menjelma sebagai manusia, maka Maryam tidak memenuhi syarat untuk mengandung. Jadi harus ada dasar hukumnya, itu harus ada. Ya, jadi tidak ada yang namanya ya, Nabi Isa itu anak Tuhan. Ya, atau roh Tuhan menjelma. Ya, atau Tuhan itu yang menjelma jadi Isa. Itu tidak ada itu. Nah, karena dasar hukum itu tidak ada. Ya, itu dasar hukum yang akan dasar hukum yang mendorong, yang mengatakan Isa itu anak Tuhan, atau Tuhan itu sendiri yang turun, itu tidak ada dasar hukumnya. Itu hanya dugaan-dugaan saja. Dari keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasar hukumnya, tidak ada ilmunya. Nah, itu. Ya. Nah, jadi selama ini manusia beriman dengan dugaan. Nah, itu. Tuhan manusia selama ini adalah ya, yang diduga-duga. Diduga Tuhan seperti ini, diduga Tuhan seperti itu. Itu yang dipegang oleh manusia selama ini. Sementara proses alam itu membutuhkan dasar hukum yang kuat. Sehingga proses itu terjadi. Nah, itu. Ya. Nah, dugaan-dugaan manusia itu tidak mendorong terjadinya sebuah proses. Sehingga dugaan manusia itu salah.
Ya, tidak ada yang benar. Tidak ada yang tepat. Al-Quran mengatakan kebanyakan manusia itu ikut-ikutan. Nah, itu. Orang begini, dia begitu pula. Orang mengatakan ini, dia juga mengatakan ini. Ikut-ikutan. Nah, udah. Ya. Ya, tidak dengan ilmu. Tidak berpikir. Nah, itu. Ya. Proses itu terjadi pada zat, pada tanah, pada tubuh, ya, pada makhluk. Kalau tidak ada tanah, tidak ada proses. Nah, itu. Tidak ada tubuh, tidak ada proses. Yang berproses itu kan zat. Hubungan antara butiran-butiran zat, hubungan antara butiran-butiran tanah, antara benda, makhluk, seluas langit dan bumi, hubungan itu menciptakan gejolak reaksi yang mendorong terbentuknya sebuah proses alam. Nah, itu. Ya. Proses yang mampu mendorong tumbuhnya. Nah, lahirnya seorang anak atau tumbuhnya sebatang pohon, ya, nah itu, atau terjadinya sebuah kejadian, itu proses itu yang mendorong. Nah, itu. Jadi apa saja yang diciptakan, yang tercipta, yang terjadi, yang tumbuh, itu terjadi di dalam wilayah langit dan bumi. Tidak datang dari luar. Nah, itu, seperti Nabi Isa itu datang dari mana itu? Apakah Nabi Isa itu datang dari luar langit dan bumi? Tidak. Nabi Isa itu datang dari dalam langit dan bumi. Ya, bagaimana penciptaan Nabi Isa sama dengan penciptaan Adam. Ya, Nabi Isa dan Adam sama-sama datang dari tanah. Ya, datang dari dalam wilayah langit dan bumi. Bukan datang dari luar. Ya, kalau kita mengatakan Nabi Isa itu turun dari luar langit dan bumi, kemudian dia turun masuk ke bumi, turun ke dalam, ya. Ya. Udah. Sehingga kita mengatakan dia anak Tuhan, nah itu salah itu. Dia Tuhan yang turun menjelma jadi Isa, itu salah. Ya. Karena segala sesuatu itu datang dari dalam, bukan datang dari luar. Ya. Seperti emas itu datang dari mana itu? Emas bukan turun dari langit. Ya. Ya. Emas itu munculnya di dalam tanah. Manusia seperti itu. Ya. Tanah itu alat untuk mendorong tumbuhnya makhluk, tumbuhnya manusia. Atau sehingga dikatakan manusia datang dari tanah. Nah, itu. Ya, tanah itu zat. Ya, hubungan antara zat di situ terjadi proses reaksi, gejolak. Nah, proses itu mendorong, mengangkat yang tersembunyi di dalam tanah, yang tersimpan di dalam tanah, ya, kandungan yang ada
di dalam tanah, kandungan itulah yang didorong keluar, didorong oleh proses. Proses itu mendorong kandungan yang tersimpan di dalam tanah yang tidak diketahui, itulah yang diangkat oleh proses itu dan dinyatakan menjadi manusia, jadi binatang, jadi emas, jadi tumbuh-tumbuhan. Itu deh. Ya, jadi enggak turun dari luar, enggak datang dari luar. Seperti zat tunggal itu sejenis tanah. Nah, ya, zat tunggal itu berproses. Proses terjadi pada dirinya, pada zat. Nah, proses yang terjadi pada zat tunggal, proses itu mendorong sesuatu yang terkandung di dalam dirinya. Kandungan yang tersimpan di dalam diri zat tunggal, kandungan itulah yang didorong keluar oleh proses itu. Kandungan itulah yang didorong keluar, yang diangkat, yang dinyatakan. Nah, kemudian tumbuh menjadi langit dan bumi. Tumbuh jadi manusia, binatang, tanaman, macam-macam. Nah, itu dah. Nah, ya. Jadi semuanya itu datang dari tanah. Ya, bukan turun dari atas ya, dari langit. Dari. Jadi tidak ada yang masuk. Itu tidak ada. Ya, Tuhan itu masuk, turun dari atas, ya. Turun, dari luar langit dan bumi dia turun menjadi Isa, tidak ada itu. Semua itu dari dalam, tumbuh dari dalam. Nah, itu, ya. Tidak ada yang datang dari luar langit dan bumi, itu tidak ada. Ya. Segala sesuatu itu datang dari dalam langit dan bumi. Apapun itu, siapapun itu. Nah, itu dia. Ya, kan nampak. Nah, jadi proses itu terjadi pada tanah, terjadi pada zat. Proses itulah yang mendorong tumbuhnya sesuatu. Nah, dengan proses itulah ya segala sesuatu dikeluarkan dari zat, dikeluarkan dari tanah, dikeluarkan dari zat tunggal. Proses itu mendorong. Sementara proses itu berpijak kepada tata letak zat. Apakah proses itu kuat ataukah proses itu lemah? Itu berpijak kepada tata letak diri, tata letak zat, tata letak benda. Seperti tata letak gunung, bukit, pulau-pulau. Ya, jarak antara gunung, bukit, benda-benda, segala sesuatu, jarak itu. Ya, jarak antara benda-benda, jarak itu membentuk reaksi, gejolak, proses. Apakah proses itu lemah atau kuat, itu bergantung kepada jaraknya itu, tata letak itu. Itu dia, seperti Indonesia. Ya, jarak antara pulau-pulau di Indonesia, ya, itu jaraknya
itu menciptakan gejolak yang tinggi, gejolak alam yang besar. Menciptakan proses alam yang kuat. Apalagi tata letak negara Indonesia itu, ya, di daerah garis peredaran matahari. Nah, itu menghidupkan proses, mengangkat proses, ya, memperkuat proses. Nah, itu dia. Ya, tetapi kalau di luar Indonesia, daerah-daerah lain, itu proses alam itu lemah. Nah, tidak kuat. Nah, itu dia. Ya. Ada pula daerah yang gunung-gunungnya, bukit-bukitnya berjauhan. Ya, di daerah itu proses alam itu lemah. Tidak tinggi. Ya. Nah, itu apalagi di daerah benua. Benua itu daerahnya luas. Ya. Ya, proses alam di benua itu menyebar. Menyebar ke samping. Tidak mengangkat. Itu lemah itu. Tetapi kalau di daerah pulau seperti Pulau Sumatera, itu daerahnya kecil. Proses alamnya tidak menyebar. Proses alamnya berkumpul berkumpul pada satu titik, satu daerah. Proses itu bersifat mengangkat, menegakkan. Nah, manusia yang berada di daerah itu diangkat, ditegakkan. Proses itu yang mengangkat, yang menegakkan itu. Itu dia. Ya, sehingga orang-orang yang tegak lurus, orang-orang yang kuat, ya, jiwa raga itu terangkat setinggi-tingginya. Orang-orang itu berada di Pulau Sumatera. Nah, itu. Ya. Tetapi kalau di benua Asia itu daerahnya luas. Proses alamnya menyebar. Nah, ya, tidak mengangkat manusianya. Tuh, sehingga manusianya tidak terangkat. Ya, tidak tinggi. Nah, itu ya biasa saja, rendah. Nah, itu hukum. Nah, itu. Nah, jadi kuatnya sebuah proses itu bergantung kepada tata letak jarak. Ya, jarak antara gunung, bukit, benda-benda. Apakah jaraknya dekat atau jauh? Nah, itu. Ya, itulah yang menyebabkan proses itu menjadi kuat atau menjadi lemah. Nah, itu dia. Ya, zat tunggal adalah zat yang sempurna. Ukurannya, tata letak dirinya, seluruhnya sempurna. Proses yang terjadi pada zat tunggal, proses itu kuat. Nah, itu proses itu mendorong tumbuhnya zat tunggal menjadi langit dan bumi. Nah, itu kuat, itu dorongannya. Karena zat tunggal itu tata letak dirinya, ukuran-ukuran dirinya tepat. Itu mengangkat. Benar, kuat. Itu dia. Nah, kan nampak. Ya. Contohnya saja kalau kita berdiri sendiri, itu lemah. Ya, laki-laki berdiri sendiri. Ya. Itu proses kehidupannya itu lemah. Ya. Prosesnya itu tidak mengangkat. Kurang tinggi. Ya, tetapi kalau
seorang laki-laki menikah, ya hubungan suami istri, hubungan itu meningkatkan proses. Proses itu mendorong pertumbuhan manusia setinggi-tingginya. Ya, mendorong ya derajat manusia, kemampuan manusia untuk menjadi mulia, menjadi besar, menjadi tinggi. Ya. Proses itu mendorong. Proses yang tinggi itu terjadi kalau manusia itu ya berhubungan suami istri. Ada hubungan suami istri. Tetapi kalau manusia itu berdiri sendiri, tidak berhubungan, tidak menikah, itu proses itu lemah. Tidak mendorong. Tidak mengangkat. Tidak mengangkat manusia kepada tempat kedudukan kemuliaan yang tinggi. Atau rendah. Itu semuanya itu ada dasar hukumnya, ada sumber-sumbernya, ada pegangan-pegangannya. Ya, supaya tidak jatuh. Ya, contohnya saja kemuliaan. Supaya kemuliaan kita tidak jatuh, kemuliaan itu disandarkan kepada jabatan. Tuh. Ya, kekuasaan. Apabila kita memiliki jabatan, jabatan itulah yang memelihara kemuliaan kita, sehingga kemuliaan kita tidak jatuh. Itu dia. Kenapa ada? Itu hukum-hukumnya. Ya, tetapi kalau kita tidak memiliki jabatan, kemuliaan yang kita miliki itu bisa runtuh, bisa menurun. Itu. Ya, bagaimana cara kita mempertahankan kemuliaan yang tinggi? Itu dah. Jadi ada pegangannya. Pegangan untuk mempertahankan kemuliaan, mempertahankan kehormatan. Itu ada pegangannya itu. Itu. Ya, kenapa itu? Itu hukum-hukumnya seperti itu. Ya. Jadi semuanya itu ada sumber-sumbernya, ada dasar hukumnya, ada tempat pegangan-pegangnya itu ada. Ya, bukan sembarangan. Benar. Semuanya tentang ilmu. Ya. Kalau tidak ada ilmunya, tidak dijalani ilmunya, tentu ya apa yang kita bangun itu bisa jatuh. Benar. Bisa runtuh. Itu. Apa yang kita tegakkan itu bisa jatuh. Kan nampak. Ya. Jadi proses itu mendorong. Mendorong pertumbuhan. Mendorong terangkatnya dari manusia. Itu dikaji. Dan proses itu ada ikatannya dengan alam. Ada ikatannya dengan jarak antara manusia dengan benda, dengan makhluk. Ya, proses itu ada ikatannya dengan tata letak diri manusia di atas permukaan bumi. Itu deh. Ya. Kita membutuhkan proses untuk mendorong pertumbuhan kita. Kalau proses tidak ada, bagaimana? Itu tidak mendorong.
berdiri kita di tanah yang lapang, tanah yang luas. Tidak ada gunung, tidak ada bukit. Tanahnya datar. Nah, ya, itu gejolak alam di situ itu lemah. Proses alam itu lemah. Nah, proses alam itu tingginya di mana? Nah, proses alam itu tingginya di daerah perbukitan, pegunungan. Hubungan antara bukit, antara gunung, hubungan itu menciptakan reaksi gejolak yang tinggi. Nah, ya, menciptakan proses alam yang tinggi. Proses alam yang tinggi itulah yang kita pakai, yang kita manfaatkan untuk mendorong pertumbuhan diri kita lebih cepat. Atau kemampuan kita untuk menyempurnakan jiwa raga kita itu lebih cepat di daerah perbukitan, di daerah pegunungan daripada di tanah yang lapang, tanah yang datar, tanah yang kosong, tidak ada bukit, tidak ada gunung. Itu hukum-hukumnya seperti itu. Jadi orang-orang yang jiwa raganya kokoh, kuat, itu adanya di mana? Atau ada di daerah perbukitan, pegunungan. Terbentuknya di situ. Nah, semuanya dikaji, dipelajari. Nah, itu hukum-hukumnya. Di luar langit itu tidak ada benda-benda. Tidak ada zat. Apakah terjadi proses di situ? Tidak terjadi. Nah, itu tidak mendorong terjadinya sesuatu. Nah, itu. Ya, proses itu terjadi di daerah zat. Di daerah makhluk seluas langit dan bumi. Di daerah itulah terjadi proses. Nah, itu deh. Ya. Jadi semuanya itu harus ada dasar hukumnya. Ya, tidak bisa diduga-duga. Nah, ini saudara. Ya, kenapa? Tidak bisa diduga-duga. Ya, seperti Arab itu, daerah Arab berbeda dengan Indonesia. Nah, proses alam yang ada di Arab itu rendah dibandingkan dengan proses alam yang ada di Indonesia. Proses alam yang ada di Indonesia itu kuat, tinggi. Proses alam itu mengangkat manusianya, menegakkan jiwa raga manusia. Sedangkan proses alam yang ada di Arab itu rendah, tidak mampu mengangkat manusianya setinggi-tingginya, tidak mampu. Itu diukur semuanya itu. Ya. Nah, jadi berdasarkan hukum, orang-orang yang diangkat ya setinggi-tingginya itu diangkat melalui proses alam yang kuat. Itu ada di Indonesia. Tuh. Ya. Nah, jadi betapapun tingginya orang Arab karena proses alamnya rendah, tetap orang Indonesia yang tinggi karena proses alamnya tinggi. Itu hukumnya seperti itu. Itu deh.
Ya, secara garis besarnya seperti itu. Dan ya, orang Indonesia lebih tinggi derajatnya, ya, kesempurnaan jiwa raganya dibandingkan dengan orang Arab. Ya, berdasarkan hukum seperti itu. Nah, ya. Nah, jadi kita berbicara bukan sembarangan. Tentu ada ilmu, ada dasar hukumnya. Nah, kenapa ada? Tidak. Al-Quran mengatakan segala sesuatu terjadi karena ada dasar hukumnya, ada penyebabnya, ada alasannya. Itulah yang kita pelajari. Itulah yang kita kaji. Itu deh. Ya. Itu kalau kita pelajari itu orang-orang yang tertinggi kedudukannya, derajatnya, ya, di mata Allah itu, di mata hukum, ya, itu ada di Indonesia. Orang itu terbentuk, ya, jiwa raganya terbentuk di daerah Indonesia, bukan di Arab. Karena Arab itu proses alamnya rendah, ya, disebabkan Arab itu berada di wilayah benua yang sangat luas, ya, itu proses alamnya menyebar rendah, tidak tinggi, sehingga orang-orang yang ada di Arab, di benua, ya, berdasarkan hukum kedudukannya di sisi Tuhan itu lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang Indonesia. Nah, itu. Jadi kita berbicara dengan ilmu. Itu. Dengan ilmu. Untuk membantah kaji ini sulit ini. Karena dasar hukumnya kuat. Ada. Akan nampak. Nah, itu tidak pernah dipelajari. Kita orang Indonesia selalu menganggap orang Arab itu tinggi. Derajatnya tinggi, segala macam. Ya, kalau dikaji lebih dalam, ya itu yang tinggi itu orang Indonesia, bukan orang Arab. Ya, manusia sempurna itu terlahirnya, terciptanya, terbentuknya itu di wilayah Indonesia, bukan di Arab. Nah, itu dah. Nah, kan nampak dah. Ya. Itu dah. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pahami, kita pelajari. Untuk kita pikirkan ya. Semuanya ini tentu harus dipikirkan, bukan diduga-duga. Jadi demikian supaya kita perhatikan. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.